Perkenalkan, nama saya Gugun Gunawan, mahasiswa dari Universitas Islam Aliyah Kuningan, prodi Informatika. Di sini saya akan memaparkan yaitu algoritma backtracking pada mata kuliah analisis algoritma. Lanjut saja ke materi, yaitu pendahuluan. Runut balik atau backtracking adalah algoritma yang berbasis pada DPS untuk mencari solusi persoalan secara lebih makus. Backtracking adalah algoritma umum untuk menemukan semua atau beberapa solusi untuk beberapa masalah komputasi, terutama kendala masalah kepuasan yang secara bertahap membangun kandidat untuk solusi dan meninggalkan kandidat atau backtrack. Segera setelah menentukan bahwa kandidat tidak mungkin diselesaikan untuk solusi yang valid. Ada juga teknik backtracking. Teknik backtracking merupakan salah satu teknik dalam penyelesaian masalah secara umum. Adapun dasar dari teknik ini adalah suatu teknik pencarian, teknik searching. Teknik pencarian ini digunakan dalam rangka mendapatkan himpunan penyelesaian yang mungkin. Dari himpunan penyelesaian yang mungkin ini akan diperoleh solusi optimal atau memuaskan. Saat ini algoritma runut balik banyak diterapkan untuk program game seperti permainan tic-tac-toe, menemukan jalan keluar dalam sebuah labirin, catur, dan lain-lain. Dan masalah-masalah pada bidang kecerdasan buatan. Untuk contohnya yaitu bisa menggunakan program rekursif. Untuk pseudocode rekursif yaitu prosedur runut balik input k integer, mencari semua solusi persoalan dengan metode runut balik. Skema rekursif masukkan k yaitu indeks komponen vektor solusi x, k keluaran solusi x sama dengan x1, x2 seterusnya yaitu xn. Untuk algoritmanya yaitu for tiap x, k yang belum dicoba sedemikian sehingga x, k, tk, n, b, x1, x2 seterusnya yaitu xk true do. If x1, x2, xk adalah lintasan dari akar ke daun, then cetak solusi x, and if runut balik r k plus 1, tentukan nilai untuk x, k plus 1, and for. Selanjutnya yaitu pseudocode iteratif. Prosedur runut balik input and integer, mencari semua solusi persoalan dengan metode runut balik. Skema iteratif masukkan n yaitu panjang vektor solusi keluaran solusi x sama dengan x1, x2 dan seterusnya yaitu xn. Deklarasi k integer untuk algoritma k1 while k lebih dari 0 do. If xk belum dicoba sedemikian sehingga xk t, k, n, b, x1, x2 seterusnya yaitu xk bernilai true. Then if x1, x2 seterusnya yaitu xk adalah lintasan dari akar ke daun, then cetak solusi x, and if k, k plus 1 indeks anggota tuple berikutnya, else x1, x2 seterusnya yaitu xk
tidak mengarah ke simpul solusi. K1 runut balik ke anggota tupel sebelumnya, and if and while K sama dengan 0. Prinsip pencarian solusi. Langkah-langkah pencarian solusi pada pohon ruang status yang dibangun secara dinamis. Untuk yang pertama yaitu solusi dicari dengan membentuk lintasan dari akar ke daun. Aturan pembentukan menggunakan metode DPS. Simpul-simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup. Simpul hidup yang sedang diperluas dinamakan simpul E. Simpul dinomori dari atas ke bawah sesuai urutan kelahirannya. Yang kedua yaitu tiap kali simpul E diperluas, lintasan yang dibangun bertambah panjang. Jika lintasan yang sedang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka simpul E tersebut dibunuh sehingga menjadi simpul mati. Fungsi yang digunakan untuk membunuh simpul E adalah fungsi pembatas. Untuk yang ketiga yaitu jika pembentukan lintasan berakhir dengan simpul mati, maka proses pencarian diteruskan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya. Bila tidak ada lagi simpul anak yang dapat dibangkitkan, maka pencarian dilanjutkan dengan melakukan runut balik ke simpul hidup terdekat atau simpul orang tua. Selanjutnya simpul ini menjadi simpul E yang baru, lintasan baru dibangun kembali sampai membentuk solusi. Yang keempat yaitu pencarian dihentikan bila solusi telah ditemukan atau tidak ada lagi simpul hidup untuk runut balik. Untuk kegunaan backtrack dengan metode runut balik, kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada. Hanya pencarian yang mengarah ke solusi saja yang selalu dipertimbangkan. Akibatnya pencarian dapat dihemat. Algoritma runut balik banyak diterapkan untuk program game seperti permainan tic-tac-toe, menemukan jalan keluar dalam sebuah labirin, catur dan lain-lain, dan masalah-masalah pada bidang kecerdasan buatan. Untuk implementasi backtrack, nama backtrack didapatkan dari sifat algoritma yang memanfaat karakteristik himpunan solusinya yang sudah disusun menjadi suatu pohon solusi. Ini untuk contoh pohon solusinya. Implementasi backtrack, misalkan pohon di atas menggambarkan solusi dari suatu permasalahan untuk mencapai solusi 5, maka jalan yang ditempuh adalah 1, 2, 5. Demikian juga dengan solusi-solusi yang lain. Algoritma backtrack akan memeriksa mulai dari solusi yang pertama yaitu solusi 5. Jika ternyata solusi 5 bukan solusi yang layak, maka algoritma akan melanjutkan ke solusi 6. Jalan yang ditempuh ke solusi 5 adalah 1, 2, 5 dan jalan untuk ke solusi 6 adalah 1, 2, 6. Kedua solusi ini memiliki jalan awal yang sama yaitu 1, 2. Jadi daripada memeriksa ulang dari 1 kemudian 2, maka hasil 1, 2 disimpan dan langsung memeriksa solusi 6. Pada pohon yang lebih rumit, cara ini akan jauh lebih efisien daripada brute force. Implementasi algoritma backtrack, algoritma runut balik ini banyak digunakan pada beberapa game seperti program permainan Sudoku, program permainan kuda menyeberang jembatan dengan lintasan Hamilton, program pencarian solusi, games atau labirin, dan juga digunakan dalam gerak animasi dan beberapa program lainnya. Seperti gambar di bawah ini mencari jalan keluar di dalam labirin. Untuk penyelesaian dengan backtracking, bagi lintasan menjadi sederetan langkah. Sebuah langkah terdiri dari pergerakan satu unit sel pada arah tertentu.
arah yang mungkin ke atas up, ke bawah down, ke kiri left, ke kanan right. While belum sampai pada tujuan do, if terdapat arah yang benar sedemikian sehingga kita belum pernah berpindah ke sel pada arah tersebut, then pindah satu langkah ke arah tersebut, dan backtrack langkah sampai terdapat arah seperti yang disebutkan di atas, and if and while. Untuk contoh runut balik pada sebuah labirin bisa dilihat dengan garis-garis putus pada gambar ini. Mungkin untuk pemaparan materi dari saya cukup sekian. Apabila ada salah dalam perkataan atau dalam materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.